Nah, terus range yang ini mungkin sekitar 10 pangkat 13 ya. Sampai ke 10 pangkat 9 itu range-nya X-rays. Atau maybe you've ever heard about Rongsen rays. Nah, Rongsen itu nama penemunya ya, Willem Conrad Rongsen. Nah, ini ada cerita menarik di situ. Jadi uh, bisa dikatakan kalau X-ray itu penemuan yang accidentally gitu, apa nggak sengaja si Rongsen menemukan sinar X. Jadi dia waktu itu riset yang lagi booming itu tentang sinar katoda, tabung sinar katoda. Terus dia coba membuat rangkaian alat baru gitu ya. Terus tentunya menemukan si sinar itu yang kalau di dunia kedokteran disebut sebagai sinar Rongsen. Nah, terus karena uh, dia belum tahu waktu itu ini sinar apa gitu. Akhirnya dia menamakan sinarnya dengan nama X gitu. Karena kan we know that in mathematics X is name for unknown variable ya. Kalau di matematika itu kan X itu adalah uh, variabel untuk yang bilangan yang belum diketahui gitu kan. Nah, itu sebenarnya asal muasal nama X-ray. Kemudian di range ini ada ultraviolet atau UV. Mungkin kalau kalian sering lihat iklan gitu ya tentang apa namanya skincare gitu kan. Mungkin sering dengar kata UV karena itu tidak baik untuk kulit gitu kan. Jadi UV itu masuk range sinar yang tidak bisa terlihat. Jadi dari gamma sampai UV ini invisible ya, dia nggak bisa terlihat. Nah, yang bisa terlihat kita adalah yang di range visible. Nah, visible ini range-nya Mejiku Hibiniu. Nah, uh, dari kanan ke kiri itu B gitu. Jadi Mejiku Hibiniu itu sebenarnya dari kiri ke kanan. Nah, kayak dia infrared kan. Infrared tuh deket sama red. Mejiku Hibiniu merah gitu ya. Nah, dari 10-6 sampai 10-2 itu range infrared. Terus di sini ada range microwave. Mungkin kalau microwave pemanfaatannya untuk oven gitu sering denger ya apa namanya oven microwave. Nah, terus dari range 10-1 sampai 10-4 itu range-nya radio waves. Nah, ini aplikasinya bisa TV, FM, AM gitu ya. Oke. Nah, ini ya apa namanya? Saya karena sama Mr. Atur juga, Mr. Atur melaporkan ke saya bahwa sudah belajar sampai Doppler shift, terus sudah review juga. Nah, terus today I have explained about electromagnetic waves. So I think it's time to review from the start of the chapter about waves. Ini sebenarnya ini sih saya ada latihan soal dan di antara cara terbaik untuk belajar fisika adalah you have to do many exercises. Kalian harus banyak melakukan latihan. Nah ini saya ada beberapa soal. Endingnya sih pengen saya bahas juga sebenarnya. Tapi saya ingin kalian coba kerjain dulu. Sekarang jam 7.47 ya. Coba saya estimasi. I want to estimate the duration. Oke. Saya ada 5 soal yang mungkin bisa kalian kerjakan dulu. Coba tolong dikerjakan sekitar 30 menit, nanti setelah itu insya Allah kita akan bahas ya. Pertemuan dengan saya besok ya jadwalnya. Besok berarti ini ya apa namanya ujian
unit test mengenai ini ya, chapter yang waves ya. Jadi sebenarnya ini sekalian untuk kisi-kisi sih, kisi-kisi untuk ujian besok. Tolong dicatat, besok kita jadwalkan untuk ujian yang waves juga ya. Karena sebelumnya saya dapat laporan dari Mr. Atur sudah di-review juga mengenai chapter yang waves sampai ke Doppler shift. Oke, ini untuk yang latihannya akan coba saya share filenya. Oke, please check the chat. I have sent the file for review about waves. Tolong dikerjakan dulu ya, 30 menit dimulai dari sekarang. Nggak sedapatnya aja. Saya sebenarnya lebih pengen ngelihat ke ini sih, speed ngerjain kalian dulu gitu, karena kan ini saya belum pernah ngajar kalian sebelumnya. Tolong dikerjakan 30 menit, nanti hasilnya dikirim ke email saya aja, sedapatnya aja nggak apa-apa. Karena juga kan habis ini insya Allah akan kita bahas juga. Mister. Iya. Gimana kalau misalnya buat GCR aja, Mister, biar lebih gampang gitu. Buat apa? GCR, Google Classroom. Oh, saya sepertinya belum di invite ke situ deh. Itu, wait, saya coba buka Google Classroom dulu. How to join the class? Ini masih kosong di Google Classroom saya. Enggak, Mister. Maksudnya Mister yang bikin gitu, Mister. Soalnya guru-guru lain juga. Oh, oke. I have not used this before, sorry. Oke, akan coba saya buat dulu ya.
Ini kelasnya sudah saya buat dan di sini ada kode kelas, berarti saya share aja kali kode kelasnya di Zoom meeting-nya ya. Ya, Mister. Oke, oke. Ini ya sudah saya share di chat ya. 30 minutes begins from now. Berarti sekarang 7.55, berarti sampai 8.25 ya. Dan ingat soalnya itu kisi-kisi untuk ujian besok ya, insya Allah. Dan nggak akan terlalu jauh sih, paling kayaknya soal-soalnya dari situ. Tapi saya seperti lupa masukin soal mengenai electromagnetic waves di ujian. Kayaknya akan saya tambahkan sih mengenai electromagnetic waves, tapi ya nggak terlalu susah.
Mister mau nanya. Yes, yes. Itu kalau approaching kan berarti bakal kan saling mendekati ya kan, Mister? Itu berarti Approaching kalau each other. Approaching each other. ya approaching each other, berarti kalau di rumusnya itu Nah, di atas plus yang di bawah min atau gimana, Mister? oh, itu kalau saling mendekati berarti ya deh saya kasih tahu deh. Kalau saling mendekati atasnya plus, bawahnya minus. Kenapa, Mister? Atasnya plus, bawahnya minus kalau saling mendekati. Oke, terima kasih, Mister. Oke, nanti juga insya Allah akan saya kasih diagramnya untuk apa namanya memudahkan di Oke, terima pembahasan. kasih. Ya.
5 minutes left. 5 menit lagi ya. Please submit your work to Google Classroom. Kalau sudah selesai, dari sekarang juga boleh di-submit ke Google Classroom. Mister, mau tanya dong, Mister. Iya. Kalau belum selesai, di submit aja apa gimana, Mister? Submit aja. Saya cuman sebenarnya mau lihat ini aja sih speednya biar saya bisa ngira-ngira soal yang mau saya kasih buat ujian itu seperti apa gitu. Oke, Mister. Oke. Oh ya, semua soal-soal di fisika tuh sepertinya fiksi gitu ya. Jadi kalau you find any something frekuensinya kegedean aja kali ya. Tapi coba tetap dihitung aja.
Okay, time is over. Please submit your assignment. Saya mempersiapkan dulu untuk yang pembahasannya. Seperti saya bilang tadi, bisa dibilang soal-soal di fisika SMA tuh fiksi semua ya. Jadi ya itu biasanya kondisi yang diidealkan aja gitu. Mungkin pembahasannya saya kirim juga kali filenya, baru saya share screen juga. Sorry, I cannot show the full screen for the slide, karena kalau saya bikin full screen biasanya agak nge-lag gitu. Jadinya mohon maaf ya, seperti ini. Nah, oke, kita bahas dulu dari nomor 1. Itu kan gelombangnya have same speed, maka V1 equals to V2, same amplitude, so A1 equals to A2, and lambda 2-nya kan twice dari lambda 1-nya, maka lambda 1 equals to lambda 1-nya twice lambda 2 kan, maka lambda 1 equals to 2 lambda 2. Nah, terus ditanya adalah rasio I1 and I2, intensitas gelombang 1 dan intensitas gelombang 2. Nah, we have to remember that I, intensity, is proportional to A squared times F squared. Jadi si intensitas ini sebanding dengan kuadrat amplitudo dikalikan dengan kuadrat frekuensi ya. Terus juga ingat, mungkin di SMP juga sudah pernah ketemu frekuensi equals to V, the speed of waves, per lambda. Oke, nah kita bikin perbandingannya I1 banding I2 equals to A1 squared F1 squared banding A2 squared R2, sorry, ini saya typo ya, ini harusnya dikali. Sorry, ini typo. Tolong di file yang saya kirim di Zoom, tolong dikoreksi juga ya di bagian sini. Oke, nah karena amplitudo 1 itu nilainya sama dengan amplitudo 2, maka ini can be cancelled out ya. A1 squared, A2 squared can be cancelled out. Begitu juga si V1 and V2. We can cancel out V1 and V2. And it remains lambda 1 squared and lambda, ini typo juga, ini lambda 2 squared ya. Mau dikoreksi lagi. Oke. And then I1 banding I2 itu, nah ini di sini berlaku operasi pembagian pecahan ya. Remember that pada operasi pembagian pecahan, maka dia sama juga dikali, terus penyebutnya dibalik ke pembilang kan? Seperti itu. Maka sekarang posisi lambda 2 squared itu ada di atas,
lambda 1 square-nya di bawah. Nah, terus ingat bahwa di data kita punya lambda 1 equals to 2 lambda 2. Maka kita substitusi lambda 1-nya jadi 2 lambda 2 square. Oke. 2 lambda 2 squared equals to 4 lambda 2 squared, and lambda 2 squared and lambda 2 squared can be cancelled out. So the result gives 1/4. Jadi perbandingannya I1 banding I2 adalah 1 banding 4. Masih simple ya nomor 1. Oke, kita ke nomor 2. Sebelum masuk ke pembahasan mungkin ada baiknya ini ya kalian ini nih diagram untuk memudahkan Doppler shift, memudahkan problem tentang Doppler shift. Jadi ingat aja satu acuan gitu, satu acuan ketika observer mendekati source, ketika si observernya mendekati sumber maka tandanya plus. Maka yang searah dengan ini tandanya juga plus, sedangkan yang berlawanan tandanya minus. Maka ketika source-nya menjauhi observer arah ke sini gitu kan, jauhi dia searah dengan observer mendekati source. Nah, jadi source menjauhi observer tandanya juga plus. Nah, ketika si source mendekati observer maka tandanya min. Begitu juga ketika observer menjauhi source tandanya juga min. Makanya tadi ketika ada yang bertanya kalau approach each other tandanya gimana? Nah, makanya atasnya plus, bawahnya min karena observer mendekati source tandanya plus, sedangkan source mendekati observer itu berlawanan arah, dia tandanya min. Seperti itu. Rumus asalnya kan seperti ini ya. F yang didengar oleh observer sama dengan V plus minus V observer per V plus minus V source times frekuensi of source. Nah, di sini nih plus minusnya berlaku di sini. Tinggal acuannya adalah diagram yang ini. Nah, ini nggak usah dihafal sih. Kalian kalaupun mau menghafal ya cukup satu arah aja, yaitu observer mendekati source-nya, tandanya plus. Terus sisanya tinggal lihat dari arahnya. Kalau searah dengan ini berarti tandanya plus. Kalau berlawanan dengan yang ini berarti tandanya minus. Ini kalau kalian mau ngerjain ujian juga ngegambar ini di di coret-coretan juga nggak apa-apa gitu ya untuk memudahkan. Seperti itu. Diingetin satu aja gitu. Terus kalaupun misalnya malas menghafal ya udah ingat aja kalau logikanya aja ketika si observer mendekati si source ya otomatis dia makin gede gitu karena kan dia mendekati source-nya gitu kan. Ya, logikanya gitu aja deh. Sisanya tinggal ikutin arah aja. Itu bukan logika sih, itu sebenarnya analogi karena konsep dasarnya sebenarnya nggak kayak gitu, cuman itu cara paling mudah untuk mengingatkan kita. Oke. Yang pertama, apakah si suara dari sumber yang pertama itu yang at rest juga, yang dia diam juga itu apakah mengalami Doppler shift? Jawabannya tidak. Nah, inilah pembuktian matematisnya. Tinggal kita masukkan aja. Berarti kalau dia at rest, berarti V0, velocity of observer-nya berarti kan 0. Terus si V source-nya juga 0 kan. Nah, karena dia 0, berarti plus minus nggak ngaruh. Ya kan? Nah, karena dia V plus ataupun minus 0 itu tetap V gitu kan. Nah, V di sini cancelled out kan. Ya udah berarti F observer 1 sama dengan F source 1 gitu kan. Jadi nilainya nggak berbeda, dia sama dengan. Karena dia sama dengan berarti dia tidak mengalami Doppler shift seperti itu. Kalau dia nilainya berbeda itu baru dia mengalami Doppler shift. Makanya sebenarnya contoh paling gampang itu dari Doppler shift itu di aplikasinya. Misalnya ketika kalian lagi naik motor gitu ya, terus mendekati rel kereta api sama ketika menjauhi rel kereta api itu kan di palangnya biasanya kan ada bunyi ya. Nah itu kalian dengerin deh, beda bunyinya tuh beda ketika kalian mendekati si palang itu sama ketika kalian menjauhi. Mungkin kalau saya nggak tahu sih yang akan saya contohkan nih benar tepat atau enggak, cuman kurang lebih sih seperti ini. Misalnya ketika kalian mendekati
itu akan bunyi weng gitu kan. Ketika menjauhi itu tuh jadi weng. Jadi nadanya berubah. Sebenarnya bukan sekedar volume sih, tapi nada. Jadi si frekuensi itu ngaruhnya ke nada gitu sebenarnya. Frekuensi makin tinggi, maka nada bunyinya makin tinggi gitu, tone-nya. Tone bunyinya makin tinggi. Tapi ketika frekuensi makin rendah, tone-nya itu juga makin rendah gitu. Oke, itu jawaban untuk yang E ya, poin E. Kita ke poin B. Nah, sekarang yang ditanya adalah frekuensi yang didengar oleh observer dari si second source, dari sumber suara kedua. Nah, itu si second source itu moving toward the observer. Nah, kecepatannya itu 2 meter per second kan. Kecepatannya 2 meter per second dan dia mendekati observer. Ketika dia mendekati observer, maka tandanya minus ya kan. Kita acuannya yang ini nih, diagram yang ini pokoknya. Nah, terus observernya karena dia at rest, dia diam, ya udah tetap 0, plus minus nggak ngaruh. Terus dikalikan dengan frekuensi dari si second source-nya 676 Hz ya. Maka ini 340 tetap 340, 340 dikurang 2, 338. Nah, ini kan bisa cancel ya. Yang ini jadi 1, yang ini jadi 2. 340 dikalikan 2 jadi 680 Hz. Seperti itu. Oke. Nah, ini perlu diingat ya, kalau si FO2 ini maksudnya frekuensi yang didengar oleh observer dari sumber kedua, bukan maksudnya si observer ngeluarin frekuensi sendiri. Enggak, bukan seperti itu ya, jangan sampai miskonsepsi. Oke. Maka tadi sebelumnya di poin E itu ada FO1 ya kan. Frekuensi yang didengar oleh observer dari source 1 gitu. Dan FYI ya, sekedar tambahan informasi, Doppler shift ini not only in sound waves, dia juga terjadi di ini apa namanya, gelombang cahaya ya, in electromagnetic waves. Sebagai contoh mungkin kalau kalian, nah ini juga berkaitan sama bidang riset saya juga di astrophysics dan kosmologi. Kalau kalian mungkin pernah dengar mengenai alam semesta yang mengembang, itu juga terdeteksinya dari bisa ini juga Doppler shift sebenarnya, tapi Doppler shift pada gelombang cahaya. Jadi apa namanya, setelah diamati di alam semesta itu, ternyata galaksi-galaksi itu cenderung cahayanya mengalami pergeseran ke warna merah seperti itu. Jadi Doppler shift-nya ke arah warna merah. Kan tadi kita udah lihat ya apa di electromagnetic waves itu ada magic wave binio gitu kan. Dia warna merah berarti panjang gelombangnya makin panjang, dia warna biru makin pendek gitu kan. Nah, jadi kalau pada gelombang cahaya kan, kalau di gelombang suara itu kan kalau dia apa namanya nadanya tinggi gitu, berarti kan dia makin mendekat, kalau dia nadanya rendah berarti makin menjauh gitu kan. Nah, kalau pada gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik itu kalau dia cahayanya bergeser ke arah merah, jadi misalnya tadinya nih warnanya orange terus berubah jadi merah, itu berarti bendanya menjauh. Nah, kalau dia bergeser ke arah biru, kan Meiji-ku Hibinyo, berarti orange lebih dekatnya ke hijau dulu sebelum ke biru gitu kan. Nah, misal dari orange dia ternyata berubah warnanya ke hijau terus jadi ke biru, berarti bendanya semakin mendekat seperti itu. Nah, ternyata pengamatan pada galaksi-galaksi itu warnanya cenderung bergeser ke arah merah gitu. Redshift disebutnya. Nah, itu lalu apa sih yang timbul kan pertanyaan, apa yang menyebabkan galaksi-galaksi itu warnanya cenderung ke merah gitu, bergerak menjauh. Oke, kalau misalnya hanya satu galaksi yang bergerak menjauh, tapi kenapa ini banyak galaksi yang, dan secara umum tabiatnya seperti itu, dia apa namanya redshift, bergeser ke arah merah. Akhirnya dibikinlah
sebuah akhirnya keluarlah sebuah ide bahwa sebenarnya pergeseran merah itu terjadi karena galaksi semakin menjauh. Nah, galaksi yang menjauh itu terjadi karena alam semesta yang mengembang. Jadi ketika ruangnya mengembang, itu benda-benda saling bergerak menjauh. Kalian bayangkan misalnya di balon gitu ya, di balon kalian pasangin manik-manik gitu. Anggap itu seperti bintang-bintang. Ketika kalian tiup balonnya mengembang, otomatis manik-manik itu kan saling berjauhan satu sama lain kan. Nah, kira-kira seperti itu gambaran yang terjadi di alam semesta menurut ide tersebut. Nah, dari situlah muncul teori mengenai Big Bang. Mungkin kalau kalian yang suka ya baca-baca sains populer mungkin nggak asing dengan istilah itu. Nah, itu tuh asal muasalnya idenya itu dari Doppler shift pada electromagnetic waves seperti itu. Nah, itu sekedar tambahan informasi aja sih. Kemudian untuk nomor 3 itu we see that car A and car B approach each other. Oke, approach each other berarti pendekatannya seperti ini. Oke, observernya V-nya kita pakai tanda plus dan source-nya V-nya kita pakai tanda minus ya. Nah, yang jadi observer adalah car B ya, mobil yang B, karena kan di soalnya bisa dilihat kan dia nanya frekuensi yang didengar oleh si mobil B karena si car A-nya itu kan menyalakan klakson gitu kan. Oke, berarti kita label si car B sebagai observer, maka V observernya 90 km per hour. It's equal to 25 meter per second. I think it's easy for senior high school student to convert this to this. Mudah lah ya. Mungkin di kalau SMP masih sulit, tapi saya rasa kalau anak IPA untuk jenjang SMA sederajat itu mungkin sudah mudah lah mengkonversi ini. Tinggal kita masukkan satuannya kan berarti 90 km berarti 90.000 meter per 1 jam itu 3.600 second ya kan. Berarti 90.000 per 3.600 we get the result 25 meter per second. Source-nya ini saya kurang ini car A ya. Silakan di file yang tadi saya share silakan dikoreksi lagi. Nah, car A itu kita label sebagai source, maka VS-nya 72 km per hour itu equals to 20 meter per second. Frekuensi source-nya 650 Hz dan kecepatan bunyi di udara kita label sebagai V aja gitu. Dia 350 meter per second. Yang ditanya adalah F yang didengar oleh observer. Nah, karena dia approach each other, seperti tadi saya bilang, atasnya plus, bawahnya min. Maka kita masukkan angkanya, 350 plus 25, ini 350 min 30, times 650 frekuensi dari si klakson mobil A ya. Maka FO-nya ini ditambah jadi 375, bawahnya 325. Nah, ini bisa cancel ya. Ini jadi 1, ini jadi 2 sama seperti tadi. Nah, jadi frekuensi yang didengar oleh si pengemudi car B-nya jadi 750 Hz. Oke, itu nomor 3. Oke. Nomor 4. Nah, ini mudah ya, amplitude-nya itu tinggal setengah dikalikan 8 mm. Ini kan 2 kali amplitude nih kalau dari puncak ke bawah ini. Jadi tinggal dikali setengah jadi 4 mm. Terus kalau untuk yang ini, nah ini jumlah gelombangnya kita lihat ini ada 2, 3 per 4. Karena kan satu bukit ini setengah, satu bukit satu lembah tuh 1. Jadi 1, 2, ini 2,5 sampai di sini 2,5, lalu di sini kan setengah dari setengah kan berarti 1/4. Setengah ditambah 1/4 jadi 3/4. Jadinya total jumlah gelombang di sini 2,75. Nah, karena dari ujung ke ujung itu 27,5 ya berarti
27,5 itu sama dengan N jumlah gelombangnya dikalikan dengan lambda. Nah, jumlah gelombangnya si N-nya adalah tadi 2,75. Nah, ini tinggal cancel aja kan, ini jadi 1, ini jadi 10. Maka ya lambdanya 10 cm, dan ingat satuannya harus sama ya. Ini cm, itu juga harus cm. Seperti itu. Oke, distance between point A and B. Nah, kita lihat A ke B itu kan lembah ya, lembah gelombang. Maka kalau dia lembah, dia hanya setengah gelombang gitu. Karena satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Maka setengah gelombang setengah dari 10 cm, karena lambdanya tadi kan 10 cm. Berarti 5 cm. Terus untuk kalau frekuensinya 0,5 Hz, speednya berapa? Nah, speednya itu nih mungkin di SMP juga pernah ketemu ya. V sama dengan lambda F. Maka lambdanya 10, F-nya 0,5. Nah, karena ini lambdanya dalam cm, maka velocity-nya juga dalam cm per second. 10 kali 0,5 itu adalah 5 cm per second. Kemudian periode. Period equals to 1 per F. 1 per frekuensi. Maka 1 per 0,5. 1 per 0,5 kita dapat 2 second. Oke, kemudian ke nomor terakhir. Nah, ini diketahui I1 intensitas yang di R1 gitu ya, intensitas di R1 itu 1 times 10 pangkat 6 watt per meter persegi. Kemudian R1-nya 400 km, R2-nya 5 km. Nah, yang ditanya adalah si I2, intensitas di R2-nya. Oke, remember that I intensity equals to W per 4P R squared. Nah, W di sini adalah daya ya. Daya. Dan karena dia sumbernya sama, I1 and I2 have same source, so W1 equals to W2. Oke, berarti ketika kita masukkan rumusnya, intensitas 1 banding intensitas 2, maka daya 1 per 4Pi R1 kuadrat banding daya 2 per 4Pi R2 kuadrat, maka W1 and W2 can be cancelled out karena dia nilainya sama kan. 4P and 4P can be cancelled out too. Maka jadi 1 per R1 squared banding 1 per R2 squared. Nah, itu seperti yang tadi ya, aturan pembagian pecahan jadi perkalian. Maka jadi dibalik, si R2 letaknya jadi di atas, R1 letaknya di bawah. Udah, tinggal kita substitute the numbers. Nah, ini 5 squared per 400 squared. Nah, akhirnya didapat nanti perbandingannya adalah 1 banding 6.400 ya, perbandingan intensitasnya. Oke, ini selesai pembahasan kita. Silakan dipelajari lagi karena ini untuk kisi-kisi ujian bab mengenai waves besok ya. Mungkin akan saya tambahkan satu soal mungkin mengenai gelombang elektromagnetik, tapi mungkin tidak akan susah karena kan lebih cenderung ke teori ya kalau untuk electromagnetic waves. Oke. Saya mau stop share dulu. Nah, tolong kalian. Mister. Iya, Mister mau nanya tadi yang nomor 3 itu kayaknya Mister ada tipe deh di wait. Oke, yang di mananya? Coba saya sembari cek pekerjaan saya. Di nomor 3 ya? Iya. Di mananya? Saya share dulu ya. Di apa sih namanya? Yang kan 350 tambah 25 per 350 min 20. Min 30. Ya. Itu iya. Iya. Terus itunya 375 per 325, Mister. Oke. Iya. Sorry. Itu typo. Ini seharusnya berapa? 3. Ini seharusnya 20 ya. Ya kan? Iya, Mister. Oke. Harusnya 320 ya. Ini 350, 32 bener begini ya seharusnya ya. Di sini jadi
330 ya. Oke. Saya karena kebiasaan ngelihat kalau soal Doppler tuh bisa dicoret gitu. Jadi pas saya lihat 50, saya udah menduga buahnya 325 nih. Oke. Thank you koreksinya. Berarti 330. Nah, silakan dihitung sendiri ya. Mudah lah saya rasa ini. Pokoknya kalau kalian ketemu typo silakan dikoreksi sendiri. Oke, pertemuan hari ini itu dulu ya, tolong disiapkan untuk ulangan ya. Untuk unit test mengenai waves. Mister, Iya, kita sama Mister Atur belum selesai dijelasin yang rumus I itu, Mister. Jadi kita nggak tahu yang I itu W per 4 kali B itu sih. Kita belum ngerti sama Mister. Oh ya udah deh kalau gitu itu nggak akan saya keluarin mengenai itu. Terus mungkin akan saya Mr. Atur mungkin lebih fokusnya ke Doppler kali ya. Iya, Mister. Oke, mungkin akan saya lebih fokusin ke situ. Ini sih mungkin sebelum saya bikin soal juga saya akan konsultasi dulu sih ke Mr. Atur gitu. Jadi kalian tenang aja sebenarnya. Saya akan konsultasi, maksudnya kalau misalnya ada yang ternyata Mr. Atur belum ajarkan atau nggak ajarkan, ya udah nggak saya masukkan gitu sih. Oke, clear? Oke, Mister. Ada yang oke? Ya, you're welcome. Ada yang mau tanya lagi? Any other question? Oke, tidak ada sepertinya ya. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank you, Mister. You're welcome. Thank you, Mister.